Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Alam Perdana kembali menjumpai Anda dalam program Berita 5. Edisi hari ini, tim redaksi Berita 5 sudah menyiapkan banyak sekali informasi yang akan kami bagikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Di antaranya, di mana ditinggal kerja rumah PNS ini dibobol maling dan juga uang tunai dan perhiasannya raib. Selain itu juga sebagai bentuk rasa syukur nelayan Kaliori Rembang membawa sesaji ke sebuah pulau kecil. Informasinya akan kami bagikan untuk Anda dan kita mulai Berita 5 selengkapnya. Pemirsa, kabar duka kembali menyelimuti umat Islam di Indonesia. Tokoh ulama besar Kiai Haji Abdul Hamid Baidowi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Wahdah Lasem Kabupaten Rembang, yang juga merupakan adik ipar dari Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, pulang ke rahmatullah. Ribuan warga dari berbagai penjuru daerah ikut mengiringi proses pemakaman Senin pagi. Umat Muslim kembali kehilangan sosok tokoh ulama besar, Kiai Haji Abdul Hamid Baidowi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Wahdah Lasem Rembang, pulang ke rahmatullah. Almarhum Abdul Hamid Baidowi, yang juga merupakan adik ipar dari Kiai Haji Maimun Zubair Sarang Rembang, sebelumnya mengalami sakit dan sempat dirawat di rumah sakit swasta di Pati. Setelah dirawat di rumah sakit selama 2 hari, Kiai yang semasa hidupnya aktif dalam dunia ulama serta menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung tersebut akhirnya meninggal di rumah sakit pada Minggu pukul 3 sore. Beliau wafat pada usia 69 tahun. Ribuan warga dari berbagai penjuru daerah pun ikut mengiringi proses pemakaman. Lantunan doa pun tak henti-hentinya dipanjatkan oleh para warga pengiring jenazah. Setelah disolatkan, jenazah dimakamkan di areal pemakaman Masjid Jami' Lasem yang merupakan kompleks pemakaman para ulama di Rembang. Dalam proses pemakaman tersebut tampak pula Rais Am PBNU Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Maimun Zubair, serta para pejabat daerah Kabupaten Rembang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Kiai Haji Abdul Hamid Baidowi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Wahdah Lasem Rembang, Jawa Tengah. Semasa hidup beliau berkontribusi baik pada negara maupun agama. Semoga amal beliau diterima di sisinya. Haris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Kami keluarga besar dari Simpang 5 TV turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kita beralih ke Kota Pati pemirsa, di mana ditinggal kerja pemiliknya sebuah rumah di perumahan Winong milik seorang PNS di Pati Senin pagi dibobol maling. Akibatnya pemilik rumah kehilangan uang tunai dan sejumlah perhiasannya. Tak hanya itu, keponakan pemilik rumah yang memergoki aksi pelaku sempat dianiaya dan nyaris disekap. Rumah milik Suwarno, Sekretaris Dinas Pendidikan Pati ini masih dikelilingi garis polisi. Terlihat di dalam rumah, polisi masuk dan langsung melakukan olah TKP. Aksi para pencuri terbilang cukup nekat. Selain dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 10, rumah korban juga hanya berjarak kurang dari 50 meter dari Mapolres Pati. Ditambahkan Hesti Dwi Putri, saat ia pulang bertugas dari rumah sakit RSUD Suwondo, pencuri sudah beraksi dalam rumah. Awalnya ia tidak curiga karena ia mengira mereka tamu pamannya. Namun tiba-tiba pencuri tersebut menarik tangannya dan memukul leher belakangnya. Akibat pencurian tersebut, sejumlah perhiasan dan uang tunai milik korban raib di bawah komplotan pencuri. Kalau masuk rumahnya nggak tahu, cuma waktu itu mau masuk kan pintunya udah di garasinya udah dibuka. Dan gue cuma batin aja terus mau buka pintu terus masuk langsung disekap itu sambil dipukul, terus didorong ke sini, terus saya teriak-teriak, malingnya udah kabur naik Avanza. Mobilnya warna apa? Avanza Veloz. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pati AKP Agung Setio Budi Utomo membenarkan adanya pencurian tersebut. Berdasarkan dari keterangan saksi, pencuri datang dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza. 2 tersangka masuk dalam rumah, sementara 1 lainnya menunggu dalam mobil. Dari hasil penyelidikan sementara, pencuri masuk dalam rumah dengan cara membobol kunci gembok pagar dan mencongkel jendela rumah.
Jadi kami luruskan ini bukan perampokan, bukan kejadian 365 tadi kebutuhan biasa. Pelaku berapa? Menurut keterangan korban sekitar antara jam 7 sampai jam 8 Pak. Rumah dalam keadaan kosong. Kasus ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Sejumlah saksi barang bukti dari dalam rumah korban sudah diamankan guna penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian menghimbau warga untuk lebih berhati-hati. Pasalnya, aksi pencurian dengan sasaran rumah yang ditinggal pemiliknya kerja saat ini sering terjadi. Edi Setio, Simbang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi lainnya akan kami kabarkan untuk Anda, di antaranya di mana Bupati Pati kemarin juga menyerah terimakan atau melantik petugas baru di Kabupaten Pati di Aula Pendopo. Bagaimana informasinya? Kita akan kabarkan kepada Anda, tetaplah bersama kami.